Asal-usul Kota Pandeglang. Kisah dari Provinsi Banten. Pandeglang, sebuah kota yang terletak di pesisir barat Pulau Jawa. Kota ini masuk ke dalam Provinsi Banten, sebuah provinsi hasil dari pemekaran Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000. Sebagaimana kota-kota lainnya di Nusantara, Pandeglang juga memiliki cerita mengenai asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, tersebutlah seorang gadis nan jelita bernama Putri Arum. Karena wajah jelita dan sifatnya yang mulia, banyak pangeran yang datang meminangnya. Suatu hari, datanglah dua pangeran yang bernama Pangeran Sai Baguslana dan Pangeran Cunihin. Kedua pangeran tersebut merupakan teman satu perguruan. Hanya saja, kedua pangeran itu memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Pangeran Sai Baguslana bersifat baik, sedangkan Pangeran Cunihin bersifat buruk. Karena itulah, Putri Arum kemudian memilih Pangeran Sai Baguslana sebagai calon suaminya. Aku tidak akan membiarkan mereka menikah. Aku harus memberi pelajaran pada Sai Baguslana. Sepertinya, Pangeran Cunihin membuat sebuah ramuan yang diberi sebuah mantra. Dan hari itu, Sai Baguslana. Cunihin, apa yang... Tanpa menunggu lama, Pangeran Cunihin menyiramkan ramuan yang telah diberinya mantra ke arah wajah Pangeran Sai Baguslana. Hai Baguslana, bukan hanya tubuhmu yang menjadi tua renta. Semua kesaktianmu juga telah musnah. Kakek tua, siapakah kau ini? Ampun guru, ini Ananda, Sai Baguslana. Astaga, muridku, kenapa kamu bisa seperti ini? Pangeran Sai Baguslana pun menceritakan perbuatan Pangeran Cunihin kepada gurunya. Sungguh menyesal aku memiliki murid seperti Cunihin. Sungguh murid tidak tahu diri. Baguslana, buatlah gelang besar yang bisa dilewati manusia. Jika Cunihin melewati gelang itu, maka kamu bisa kembali seperti semula dan Cunihin kehilangan semua kesaktiannya. Pangeran Sai Baguslana menuruti apa yang disampaikan oleh gurunya. Dia mendatangi sebuah kampung dan membuat gelang. Warga kampung pun menjulukinya dengan nama Ki Pandegelang. Sementara itu, Putri Arum yang tidak mau menikah dengan Pangeran Cunihin melarikan diri ke sebuah hutan. Putri Arum juga bingung. Tiba-tiba saja Pangeran Sai Baguslana menghilang. Putri Arum ternyata melarikan diri di sebuah hutan yang letaknya tidak jauh dengan kampung Ki Pandegelang. Dan sudah menjadi takdir, Ki Pandegelang yang sedang berada di hutan melihat Putri Arum yang sedang menangis. Maaf, siapakah Tuan Putri ini? Mengapa sendirian di tengah hutan seperti ini? Maaf, kakek ini siapa? Nama saya Ki Pande. Kampung saya tidak jauh dari hutan ini. Saya melihat Tuan Putri sendirian di hutan ini. Nama saya Arum. Saya melarikan diri karena tidak mau menikah dengan lelaki yang berwatak jahat. Putri Arum menceritakan tentang calon suaminya yang tiba-tiba saja menghilang. Serta Pangeran Cunihin, lelaki berwatak jahat yang memaksanya menikah. Ki Pande alias Pangeran Sai Baguslana tentu saja sejak awal mengenali Putri Arum. Dia memang sengaja menyembunyikan penyamarannya. Ki Pande sepertinya sudah menemukan jalan keluar. Tuan Putri, sebaiknya Tuan Putri terima saja lamaran Pangeran Cunihin. Tapi berilah syarat agar Pangeran Cunihin melubangi sebuah batu keramat di pinggir pantai. Batu itu harus dilubangi hingga bisa dilewati manusia. Dan berilah waktu selama 3 hari saja. Hanya itu? Pangeran Cunihin pasti bisa melakukannya dengan mudah. Iya, benar sekali. Tetapi melubangi batu keramat itu dalam waktu 3 hari akan membuat setengah kesaktian Pangeran Cunihin menjadi hilang. Setelah itu? Setelah itu, serahkan kepada hamba. Pangeran Cunihin pasti bisa dikalahkan. Baiklah kalau begitu. Nah, untuk mengatur strategi, sebaiknya Tuan Putri ikut ke kampung saya. Warga kampung saya sangat ramah dan baik. Meskipun tidak terlalu jauh, perjalanan menuju kampung Ki Pande
Ternyata harus melewati perbukitan. Putri Arum terlihat sangat kelelahan. Sesampainya di kampung, Putri Arum yang kelelahan pun pingsan. Seorang warga segera menolongnya. Ketua kampung pun memerintahkan seorang warga mengambil air dari batu cadas di bukit. Dia akan sembuh jika meminum air yang keluar dari batu cadas di bukit. Kamu segera ambilkan air yang mengalir dari batu cadas di bukit sana. Baik, Ketua. Seorang warga yang diperintahkan ketua kampung itu segera mengambil air jernih yang keluar dari sebuah cadas di bukit. Tidak lama berselang, Putri Arum sudah kembali siuman. Sejak saat itu, warga kampung menjuluki Putri Arum dengan sebutan Putri Cadasari. Setelah mengatur strategi dengan Ki Pande, Putri Arum segera kembali ke istana dengan diantar oleh beberapa warga kampung. Sesampainya di istana, Putri Arum memanggil Pangeran Cunihin dan menyampaikan syarat yang harus dipenuhi oleh Pangeran Cunihin. Hanya melubangi batu itu sebesar manusia. Itu sih gampang. Apalagi dalam waktu 3 hari. Sementara itu, Ki Pande menyiapkan sebuah gelang emas besar yang bisa dilewati oleh manusia. Ki Pande yang menyiapkan gelang besarnya pun mengintip dari jauh Pangeran Cunihin yang sibuk melubangi batu keramat. Hanya melubangi batu ini, pekerjaan enteng. Dan sekarang saatnya aku menikah dengan Putri Arum. Pangeran Cunihin yang gembira bukan kepalang itu segera ke istana menemui Putri Arum. Di saat itulah, Ki Pande memasang gelang raksasa di lubang batu tersebut. Putri Arum melihat batu keramat yang telah berlubang tersebut. Pangeran Cunihin, aku tidak melihat batu ini telah berlubang. Apa? Lubang sebesar ini kamu tidak melihatnya? Jika batu ini sudah berlubang, cobalah melewatinya. Jika kamu bisa melewatinya, maka batu ini memang berlubang. Baiklah, aku akan melewati lubang itu. Ada-ada saja. Ketika beberapa langkah melewati lubang batu itu, tiba-tiba saja kenapa tubuhku seperti terbakar? Pangeran Cunihin yang kesakitan semakin terkejut. Dia tiba-tiba saja berubah menjadi kakek tua rentah. Dia juga lumpuh, sehingga tidak bisa bangun lagi. Pangeran Cunihin belum selesai terkejut melihat perubahan dirinya. Pangeran Sai Baguslana pun datang. Putri Arum juga tidak kalah terkejut. Kakanda Sai Baguslana. Baguslana, kenapa kamu bisa kembali seperti semula? Pangeran Sai Baguslana pun menceritakan kepada Putri Arum peristiwa yang menimpa dirinya akibat perbuatan Pangeran Cunihin, termasuk penyamarannya sebagai Ki Pande. Pangeran Sai Baguslana juga memberitahu Pangeran Cunihin bahwa guru merekalah yang memberikan petunjuk. Ampuni aku, Baguslana. Jangan bunuh aku. Untuk apa aku membunuhmu? Kamu sudah mendapatkan pelajaran yang setimpal. Begitulah, akhirnya Putri Arum dan Pangeran Sai Baguslana menikah. Kampung yang menjadi tempat Ki Pande membuat gelang, di kemudian hari dikenal dengan nama Pandegelang. Lama-kelamaan, penyebutan Pandegelang berubah menjadi Pandeglang. Sedangkan pantai yang menjadi tempat Pangeran Cunihin melubangi batu keramat itu sekarang dikenal dengan nama Pantai Karangbolong. Bolong artinya adalah berlubang. Asal-usul Tanjung Lesung. Kisah dari Provinsi Banten. Tanjung Lesung adalah salah satu wisata yang populer di Kota Pandeglang, Provinsi Banten. Kawasan wisata Tanjung Lesung merupakan sebuah daratan berbentuk lesung yang menjorok ke laut dan memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Nama Tanjung Lesung sendiri diambil dari Kampung Lesung yang memiliki kisah asal-muasalnya sendiri. Alkisah, dahulu di pesisir laut selatan Pulau Jawa, ada seorang pengembara bernama Raden Budok. Pemuda yang tampan dan gagah perkasa ini senang mengembara kemana saja. Setiap kali pergi mengembara, anjing dan kuda kesayangannya selalu setia menemaninya.
Di suatu siang, usai mandi di pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang yang rindang. Angin yang berhembus sejuk membuat pemuda itu lekas terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu gadis yang cantik jelita. Gadis tersebut tersenyum dan mengulurkan tangan padanya. Namun, saat Raden Budok hendak menyambut uluran tangan gadis itu, tiba-tiba sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya. Mengganggu saja. Raden Budok membanting ranting itu keras-keras karena merasa geram tidak bisa melanjutkan mimpi indahnya. Sejak peristiwa itu, Raden Budok selalu membayangkan wajah gadis manis yang ada dalam mimpinya. Karena terus-menerus penasaran, ia memutuskan pergi mengembara ke utara untuk mencari gadis impiannya. Berhari-hari ia berjalan menapaki jalan-jalan terjal. Akhirnya, Raden Budok sampai di sebuah tempat tinggi yang bernama Tali Alas atau kini disebut Pilar. Dari tempat itu, Raden Budok melihat pemandangan samudra biru dan pantai yang indah. Ia beristirahat sejenak dan menikmati sisa bekalnya. Sementara itu, kuda kesayangannya dibiarkan mencari rumput segar. Sedangkan anjingnya asyik berburu burung puyuh di antara semak-semak. Merasa sudah cukup beristirahat, Raden Budok melanjutkan perjalanannya menuju pantai Cawar. Sesampainya di pantai itu, Raden Budok turun dari kudanya dan segera menuju ke tepi pantai. Wah, sejuk sekali air pantai ini. Selesai membasuh dan membersihkan badannya, ia kembali menghampiri kuda dan anjingnya. Ayo cepat berdiri, kita lanjutkan perjalanan. Kedua binatang itu bergeming, tidak meringkik dan menggonggong. Raden Budok keheranan melihat kedua hewan peliharaannya itu. Rupanya, kedua hewan itu sangat kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang, sehingga menggerakkan badan pun sulit. Hal ini membuat Raden Budok kesal. Baiklah, kalau kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini. Ternyata ucapan Raden Budok menjadi kenyataan. Kedua hewan peliharaannya berubah menjadi batu karang. Tidak ada pilihan lain. Raden Budok akhirnya melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Ia tetap bertekad untuk menemukan gadis yang ada dalam mimpinya. Ia berjalan tanpa lelah dan tanpa menghiraukan pakaiannya yang lusuh dan badannya yang berdebu. Sekian lama berjalan, ia menghadapi sebuah rintangan. Banjir besar datang ketika ia akan menyeberangi sungai. Lebih baik aku istirahat dulu sambil menunggu air surut. Baru sejenak Raden Budok merebahkan tubuhnya, tiba-tiba terdengar bunyi lesung dari seberang sungai. Ia terperanjat dan hatinya berdebar kencang. Aku yakin gadis itu tinggal di kampung seberang sungai ini. Raden Budok sudah tidak sabar lagi menunggu air surut. Akhirnya, ia memberanikan diri menyeberangi sungai tersebut. Dengan segenap kekuatannya, ia berhasil menerobos banjir. Ia pun sampai di pintu masuk kampung tersebut. Lelah menerobos banjir, Raden Budok memilih beristirahat sejenak sambil mengamati tempat sekitarnya. Namun, lagi-lagi alunan bunyi lesung yang merdu kembali terdengar. Raden Budok semakin berdebar. Ia pun segera berdiri dan melangkah pergi menuju sumber bunyi lesung tersebut. Semakin masuk ke dalam perkampungan, bunyi lesung semakin keras terdengar. Ketika ia tiba di depan sebuah rumah, 4 gadis sedang asik bermain lesung atau ngagondang. Rupanya, bermain lesung merupakan tradisi penduduk kampung itu ketika akan menanam padi. Hanya hari Jumat tradisi main lesung dilarang. Bagi mereka, hari Jumat dianggap sebagai hari keramat. Raden Budok terpesona menyaksikan kelincahan mereka mengayunkan dan menumbuk alu ke dalam lesung secara bergantian. Ia juga terkagum-kagum pada seorang gadis yang menjadi pemimpin dan memberi aba-aba sembari mengayunkan tangannya. Rupanya, gadis itu bernama Sri Pohaci. Gadis itu persis seperti yang ada dalam mimpiku.
Raden Budok berbinar senang karena gadis yang ia cari ada di depan matanya. Ia terus memandang gadis itu hingga Sri Pohaci sadar ada yang memperhatikannya. Ia pun segera memberi isyarat pada teman-temannya agar menghentikan permainan ngagondang. Gadis-gadis itu pun berhenti dan bergegas pulang ke rumah masing-masing. Raden Budok rupanya mengikuti Sri Pohaci pulang ke rumahnya. Sampurasun, permisi. Rampes. Maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Bolehkah saya menginap di rumah ini, Ibu? Maaf, Kisanak ini siapa? Dan perlu apa? Nama saya Raden Budok, Bu. Kebetulan saya mampir di kampung ini. Jika diperkenankan, izinkan saya menginap di rumah ini, Bu. Maaf, Raden. Penghuni rumah ini hanya saya dan anak gadis saya. Saya tidak berani menerima tamu laki-laki, apalagi jika menginap. Mendengar jawaban penolakan Nyi Siti, Raden Budok merasa kesal. Namun karena hari sudah gelap, ia pun memutuskan untuk beristirahat di balai-balai bambu yang berada di dekat rumah Nyi Siti. Aku tidur di sini saja. Ia pun tertidur pula hingga pagi. Sebelum bangun, hidungnya merasakan aroma wangi yang menyegarkan. Begitu ia membuka matanya, seorang gadis cantik berdiri di sampingnya. Silahkan diminum, Raden. Hai, nama kamu siapa? Dan dari mana kamu tahu namaku? Namaku Sri Pohaci, anak Nyi Siti. Ternyata, diam-diam Sri Pohaci jatuh hati pada ketampanan Raden Budok. Setelah beberapa hari tinggal di kampung tersebut, Raden Budok berhasil menjalin kasih dengan Sri Pohaci dan meminangnya. Nyi Siti pun merestui pernikahan demi kebahagiaan anaknya. Setelah menikah dengan Sri Pohaci, Raden Budok pun menetap di kampung itu. Setiap kali istrinya bermain lesung bersama gadis-gadis kampung, ia selalu datang menyaksikannya karena senang mendengar nada lesung itu. Sesekali, ia belajar memainkan lesung. Semakin lama, Raden Budok semakin senang bermain lesung hingga lupa waktu. Saking senangnya, ia tetap bermain lesung walaupun hari Jumat. Larangan istrinya bahwa main lesung hari Jumat adalah pantangan tidak dihiraukan. Hai Raden Budok, ini hari Jumat. Pamali memainkan lesung di hari Jumat. Perilaku Raden Budok semakin menjadi-jadi. Ia terus menabuh lesung sambil melompat-lompat kegirangan ke sana kemari seperti seekor monyet ekor panjang. Lihat, lihat, ada lutung main lesung. Raden Budok tidak menyadari jika dirinya telah menjadi seekor lutung. Alangkah terkejutnya ia setelah melihat tangan dan kakinya dipenuhi bulu-bulu. Setelah meraba wajahnya dan merasa penuh dengan bulu, ia pun lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan di pinggir kampung tersebut. Sejak itu, Raden Budok menjadi lutung dan tidak pernah lagi kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Sementara itu, Sri Pohaci merasa sangat malu atas peristiwa tersebut. Karena tidak kuat menanggung malu, ia pun pergi dari kampung halamannya secara diam-diam dan hilang entah kemana. Menurut cerita, Sri Pohaci telah menjelma menjadi Dewi Padi. Untuk mengenang kemahiran Sri Pohaci bermain lesung, penduduk setempat menyebut kampung itu dengan nama Kampung Lesung. Namun, karena berlokasi di sebuah tanjung, maka kampung itu diberi nama Tanjung Lesung. Legenda Batu Kuwung. Kisah dari Provinsi Banten. Pada suatu waktu di masa yang lampau, hidup seorang kepala desa yang sangat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kepala desa itu menguasai seluruh lahan pertanian dan mempekerjakan rakyatnya dengan upah yang sangat rendah. Cerita rakyat tentang kepala desa nan kejam ini berasal dari Provinsi Banten.
Cerita rakyat ini masih sangat populer dan masih diceritakan secara turun-temurun hingga sekarang. Bagi rakyat yang membangkang perintahnya, maka si kepala desa tidak segan-segan memerintahkan anak buahnya untuk melakukan penyiksaan. Memimpin dengan sewenang-wenang dan kejam, membuat kepala desa itu mudah mengumpulkan harta. Tidak terhitung jumlah kekayaannya dari hasil memeras keringat rakyatnya. Ketika rakyatnya menderita kekurangan makanan, si kepala desa justru makan dengan berlebihan setiap harinya. Suatu hari, datanglah seorang kakek tua ke rumah kepala desa. Kakek itu terlihat kumal dan seperti pengemis. Kelihatannya kakek tersebut sangat lapar. Hei, pengemis tua, pergi dari sini. Cepat menyingkir, atau aku akan menyiksamu. Hei, ada apa ribut-ribut? Kalian mengganggu istirahatku saja. Pak Kepala Desa, ada seorang pengemis datang. Cepat usir pengemis itu. Sepertinya tidak ada pilihan lain. Pengemis itu pun pergi meninggalkan rumah kepala desa. Keesokan harinya, pengemis itu datang lagi. Kepala desa langsung memerintahkan para pengawal untuk mengusirnya. Di hari ketiga, kakek itu datang lagi. Bedanya, meskipun diusir secara kasar, kakek tua itu hanya diam di tempat. Pengawal, jika pengemis itu tidak mau pergi, hajar saja dia. Para pengawal kepala desa yang jahat segera memukuli kakek tua dengan tongkat. Anehnya, tongkat para pengawal itu justru patah. Lebih aneh lagi, para pengawal jatuh terkapar di tanah sambil mengerang kesakitan. Padahal kakek tua itu hanya diam saja. Hei kepala desa, aku datang secara baik-baik ke sini. Dan sekarang untuk ketiga kalinya kamu memperlakukanku dengan cara yang sangat buruk. Aku datang ke sini untuk memberimu peringatan. Tunggulah esok pagi dan lihat hasil perbuatanmu selama ini. Semua orang akan menerima akibat dari perbuatan buruknya. Camkan itu. Malam harinya, kepala desa menjadi sulit tidur karena rasa takutnya mendengar apa yang disampaikan kakek tua itu. Sampai akhirnya, kepala desa itu pun tertidur. Pagi harinya, Tubuhku, kenapa tubuhku tidak bisa digerakkan? Pengawal, tolong, tolong. tabib datang silih berganti mencoba mengobati kepala desa. Tapi sepertinya tidak ada satupun tabib yang berhasil. Puluhan tabib dari berbagai desa lainnya telah didatangkan dan hasilnya sia-sia. Kepala desa, lihatlah dirimu. Itu semua karena ulahmu sendiri. Tolonglah aku, kakek. Tolong. Ada 3 syarat yang harus kamu penuhi agar bisa sembuh. Pertama, kamu harus berhenti bersikap kejam dan kikir. Jika kamu bisa melakukannya, maka kelumpuhanmu akan berkurang sedikit. Kedua, kamu harus bertapa pada sebuah batu cekung di Gunung Karang selama 40 hari. Kamu bisa pergi ke sana meskipun dengan bersusah payah. Dan ketiga, kamu harus memberikan semua hartamu kepada warga. Semua harta itu telah kamu dapatkan dengan cara yang tidak baik, sehingga kamu telah memakan apa yang bukan menjadi hakmu. Jika ingin makan, dapatkan dengan cara yang benar. Kepala desa mengikuti apa yang dikatakan kakek itu. Dia meninggalkan sifatnya yang kejam, bengis, kikir, dan sombong. Benar yang dikatakan kakek itu, kelumpuhannya berkurang sedikit. Dia mampu berdiri dan berjalan menuju Gunung Karang, meskipun dengan bantuan tongkat dan tertatih-tatih. Setelah bersusah payah, kepala desa itu menemukan sebuah batu cekung. Dia pun kemudian bertapa di tempat itu. Kepala desa itu bertapa dengan sungguh-sungguh. Teriknya siang, angin kencang, dan malam hari yang menggigil dilaluinya tanpa menyerah. Di hari yang ke-40, tiba-tiba saja, di dekat kepala desa itu bertapa, muncul sebuah sumber air panas. Melihat munculnya sumber mata air panas, kepala desa menghentikan pertapaannya. Dia kemudian berendam di mata air tersebut. Tidak berapa lama kemudian,
kelumpuhannya sembuh total. Tubuhnya kembali segar meskipun telah menjalani pertapaan selama 40 hari. Sekembalinya dari bertapa, kepala desa itu membagi-bagikan semua harta kekayaannya kepada warga. Semua tanahnya juga diberikan kepada para petani. Dia hanya menyisakan sepetak kecil sawah untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena menyadari kesalahannya selama ini, dia tidak menyesal jatuh miskin dan harus bekerja di sawah. Sumber mata air panas itu sekarang dikenal dengan nama Batu Kuwung. Batu Kuwung artinya adalah batu cekung, sebagaimana halnya tempat kepala desa itu bertapa. Batu Kuwung kemudian menjadi salah satu tempat wisata pemandian air panas yang terletak di Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.